Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam yang gelap boleh kami lalui karena pertolongan Tuhan, dan hari yang baru Tuhan sediakan buat kami. Mari Tuhan, kami berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dikatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah Ia akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Saudara, tema kita hari ini ialah Roh Kudus memimpin hidup orang percaya. Saudara, kemarin kita baru memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus ke dalam dunia, yaitu untuk tinggal di dalam hidup anak-anak Tuhan dan menyertai serta memimpin kita semua. Saudara, Tuhan tahu kita yang telah percaya kepada Kristus, sekarang kita masih hidup di dalam dunia, dan kita memiliki kemampuan untuk berdosa dan juga untuk tidak berdosa. Artinya, di dalam tubuh kita ini saudara, ada dua hal yang masih terus bertentangan atau berlawanan. Satu sisi kita dituntut untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun di sisi yang lain ada godaan-godaan yang dapat mempengaruhi kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, godaan-godaan itu datang dari internal dan eksternal. Dari internal datang dari dalam diri kita, yaitu kedagingan kita. Dan dari eksternal, dari dunia dan juga si iblis. Artinya ada tiga ancaman yang datang yang dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, dalam hal kedagingan, kalau kita mengikuti kedagingan kita, maka kita akan bisa jatuh ke dalam dosa dan hidup menjauh dari Tuhan. Kita mengejar kenikmatan dunia, kita bisa jatuh dalam hal kesombongan, iri hati, dan sebagainya. Dalam hal dunia, godaan dari dunia, bahwa dunia yang kita tinggali ini sekarang adalah dunia yang maju saudara, dengan teknologi, dengan segala teknologi yang ada. Kalau kita tidak bijaksana, hal itu pun bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Demikian pula iblis. Iblis tidak senang saudara kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Iblis selalu berusaha untuk menggoda kita supaya kita jatuh ke dalam dosa atau kita berkompromi dengan dosa. Karena itulah saudara, Allah tidak membiarkan kita hidup sendirian di dunia ini dengan kekuatan kita. Karena Tuhan tahu kita ini lemah dan godaan yang kita hadapi itu tidak mudah. Karena itulah Tuhan memberikan kita seorang penolong untuk tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Ia akan memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan untuk mengubahkan kita setahap demi setahap agar kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, karena itulah di dalam ayat emas kita dikatakan, "Tetapi apabila Ia datang," yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini saudara akan tinggal dan menyertai saudara dan saya sebagai anak-anaknya selama-lamanya. Sebagai penolong buat kita, sebagai penuntun langkah hidup kita, agar kita mampu melawan godaan-godaan yang ada, serta agar hidup kita menghasilkan hidup yang berbuah. Ini artinya saudara, betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan ini.
Karena itu apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan saudara ialah kita hidup mengikuti pimpinan Roh di dalam kehidupan ini. Hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 16. Dikatakan di sana, "Jadi aku mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kedagingan." Saudara, ini artinya Tuhan mau agar saudara dan saya kita mengikuti pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Karena itu kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus akan selalu mengarahkan langkah hidup kita untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang tersimpan di hati kita, di otak kita, Roh Kudus akan kembali berbicara kepada kita untuk menguatkan iman kita, untuk mengarahkan jalan hidup kita ke arah yang benar, dan lain sebagainya. Roh Kudus ini tidak akan pernah tinggal diam di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia akan secara aktif, saudara, mengingatkan kita dan menuntun hidup kita agar hidup kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara, mari hidup dekat dengan Tuhan agar kita memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, dan ikutilah pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Taatlah kepadanya, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Saudara, betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur Tuhan lewat pribadi Allah Tritunggal yang ketiga mau datang dan tinggal di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Engkau mengutus Roh-Mu ke dalam dunia dan tinggal di dalam kehidupan kami, menyertai kami, menjadi penolong buat kami, memimpin kami, dan memampukan kami untuk memasuki proses pengudusan agar kami semakin dibentuk, semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tantangan-tantangan ketika kami hidup di dunia ini tidaklah mudah. Dari kedagingan kami ya Tuhan, yang sering membawa kami jatuh dalam dosa. Dari dunia ini ya Tuhan, yang sering menawarkan kenikmatan yang bisa membawa kami ke dalam dosa. Juga dari si iblis yang tidak pernah tinggal diam untuk menggoda kami. Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Sertai kami agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sehingga boleh berhasil. Tuhan, tolonglah. Kami sedang merintis usaha, baru membuka usaha yang baru. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, dan kiranya Engkau Tuhan yang boleh campur tangan dan memberkati usaha kami ini. Kami bergumul dengan masalah hutang pihutang, di mana kami Tuhan harus mencukupkan kebutuhan yang ada, dan kami harus membayar hutang-hutang kepada orang lain. Tuhan buka jalan buat kami. Bila mana Tuhan, saudara kami sedang menjual tanah mereka, menjual rumah mereka, Tuhan kiranya Engkau buka jalan. Tuhan yang boleh mengirimkan seorang pembeli yang serius untuk membeli apa yang kami jual ya Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan akan kebutuhan masalah ekonomi keluarga kami masing-masing, untuk membayar biaya sekolah anak-anak kami. Tuhan juga yang mencukupkan. Tuhan yang boleh bekerja. Kami percaya Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami beriman kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolonglah. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami sedang sakit, mereka yang terkena COVID-19 harus diisolasi di rumah atau di rumah sakit. Tuhan tolong, kiranya Engkau Tuhan yang melawat mereka, menjamah mereka, memberikan daya tahan tubuh yang baik, dan memberikan mereka kesembuhan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit ya Tuhan, ada kanker paru-paru, ada air di dalam paru-paru mereka. Tuhan tolong,
kiranya Engkau juga yang boleh melawat dengan kuat kuasa-Mu, menjamah mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Engkau yang boleh memberikan mereka kesabaran, kekuatan, bahkan iman yang teguh untuk hanya percaya kepada Engkau. Biar melalui obat, melalui tangan dokter, kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan tolong, kami mohonkan kasih-Mu. Demikian Tuhan, kami berdoa kepada Engkau bagi saudara kami Tuhan yang sedang mengalami patah tulang karena akibat jatuh. Tuhan juga tolong, kiranya Engkau Tuhan yang melawat, yang boleh menjamah, memulihkan, menyembuhkan saudara kami ini. Kami mohonkan kasih-Mu dan belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, mari bekerjalah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Sungguh Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.